Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Ini adalah pertemuan ke-13 kita di mata kuliah ini. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tantangan koperasi dan UMKM di Indonesia di era otonomi daerah dan persaingan bebas. Di sini kita mengambil dua lingkup keadaan koperasi. Yang pertama di era otonomi daerah dan kedua perdagangan bebas. Nah, di era ekonomi daerah ini kita mengambil jangkauan ekonomi koperasi daerah secara nasional. Sementara di dalam persaingan bebas ini bagaimana tantangan koperasi dan UMKM Indonesia dalam pasar global. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita lanjut membahas tentang tantangan koperasi dan UMKM di era otonomi daerah, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu apa ya itu yang dimaksud dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban. Di sini ada tiga tugas pokok yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang pertama hak, wewenang, dan yang ketiga itu adalah kewajiban kepada daerah yang ditunjuk untuk mengurus dan mengatur diri sendiri dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, walaupun dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat tidak sepenuhnya berlepas tangan dalam urusan pembangunan daerah. Pemerintah pusat masih membantu pemerintah daerah dalam hal desentralisasi fiskal. Mungkin teman-teman sudah ada asing dengan istilah desentralisasi fiskal, dan dana perimbangan meliputi dana alokasi umum, ada juga yang namanya dana alokasi khusus dan juga dana bagi hasil. Nah, jika kita membahas satu persatu tentang dana perimbangan itu, mungkin akan membutuhkan lebih dari satu pertemuan karena untuk menghitung pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah dan digunakan untuk permodalan koperasi dan UMKM itu sangat rumit. Oke, setelah kita mengetahui apa itu otonomi daerah, sekarang kita lanjut membahas tentang tantangan ekonomi koperasi dan UMKM di Indonesia pada era otonomi daerah. Yang pertama, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka dimulailah era kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya. Ini juga berdampak pada koperasi dan UMKM dan struktur pembiayaannya. Namun, koperasi akan menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan alokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah daerah semakin penting. Dengan demikian, peranan dinas koperasi tingkat provinsi dan kabupaten kota yang secara fungsional dan diserahi untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini. Yang kedua, dukungan yang diperlukan koperasi dan UMKM di Indonesia di era otonomi daerah adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan UMKM di daerah. Nah, dengan demikian kehadiran lembaga jaminan kredit akan menjadi elemen yang penting dalam percepatan pembangunan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan pemerintah daerah akan dapat mendesentralisasi pembangunan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah, koperasi juga memikirkan asuransi bagi para penabung. Di masing-masing daerah dapat mengembangkan pusat inovasi dan teknologi yang dapat membantu masyarakat daerah dalam pengembangan usaha, perbaikan kualitas produk, dan informasi pasar. Nah, selanjutnya dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah berhak mengalokasikan dana untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di daerah masing-masing. Selanjutnya, pendanaan koperasi dan UMKM di era otonomi daerah. Di sini semenjak desentralisasi fiskal diberlakukan yang merupakan bagian dari otonomi daerah, di mana daerah mendapatkan pendanaan dari dana perimbangan,
meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Nah, dana alokasi umum ini adalah dana yang prerogatifnya diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, mau digunakan untuk apa, yang penting digunakan untuk kemajuan daerah. Sementara dana alokasi khusus dia digunakan kepada program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, biasanya program-program yang memiliki karakteristik sendiri dari daerah-daerah tersebut. Misalnya Provinsi Bali biasanya dana alokasi khususnya digunakan untuk mengembangkan pariwisata. Nah, ada juga dana alokasi khusus yang tidak berbentuk fisik dan itu digunakan untuk pembiayaan koperasi dan UMKM. Selanjutnya di sini ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil di sini maksudnya dana dari bagi hasil sumber daya alam dan juga dana dari bagi hasil pajak, di mana jika suatu daerah jumlah nilai pajaknya besar, maka dana bagi hasilnya juga besar. Dan jika resource sumber dayanya yang dikelola oleh pemerintah pusat besar, maka dana bagi hasil ke daerahnya juga besar. Selanjutnya, guna meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM, pemerintah menaikkan dana alokasi khusus atau DAK yang sudah kita bahaskan tadi, yang berbentuk non-fisik. Non-fisik di sini maksudnya bukan berbentuk bangunan yang digunakan untuk membangun seperti fasilitas-fasilitas umum. Di sini dana alokasi khusus non-fisik digunakan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM atau lebih sering disingkat dengan PK2 UKM menjadi 200 miliar pada tahun 2019. Adapun penyebaran dana ini meliputi 34 provinsi, di mana rinciannya terdiri dari 172 kabupaten. Jadi 200 miliar ini digunakan untuk membiayai UMKM dan koperasi di 172 kabupaten. Nah, dana 200 miliar ini dapat berbentuk bantuan umum secara langsung tanpa ada penggantian, dapat juga berbentuk bantuan secara kredit. Nah, pada tahun 2016, DAK non-fisik untuk koperasi dan UMKM itu sebesar 100 miliar untuk 34 provinsi. Nah, meningkat menjadi 200 miliar pada tahun 2019. Oke, di sini ada data. Kita ambil contoh data di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini ada 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Kabupaten Bima, ada Kabupaten Dompul, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Mataram, Bima, Sumbawa Barat, dan Lombok Utara. Nah, di sini yang saya lingkari merah ini adalah dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM yang merupakan dana desentralisasi fiskal dari dana alokasi khusus non-fisik. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dalam juta rupiah ya. Di sini di Provinsi NTB saja itu ada sekitar 3 miliar rupiah dana digunakan untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM. Sementara di Kabupaten Bima itu ada sekitar 547.600.000 digunakan untuk pembiayaan UMKM dan koperasi, di mana bantuan ini diberikan secara cuma-cuma kepada koperasi dan UMKM. Sementara kita ambil contoh di Kabupaten Sumbawa, ini ada 446.800.000 rupiah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK non-fisik yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumbawa. Nah, sekarang kita tahu di program sekarang pemerintah juga memberikan bantuan kepada usaha UMKM, di mana diberikan bantuan 2.400.000 setiap unit usaha UMKM dan dicairkan melalui Bank BRI. Nah, di sini dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah pusat tidak sepenuhnya menyerahkan kewenangan pembiayaan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM, tapi pemerintah pusat juga dengan dana perimbangan dia menyuplai untuk meningkatkan peningkatan koperasi dan UMKM melalui dana alokasi khusus non-fisik. Ini data tahun 2019. Selanjutnya kita lihat di sini ada data dana perimbangan di kabupaten kota di Provinsi NTB. Di sini kita lihat dana alokasi khususnya yang lebih besar itu adalah, kita bisa compare di sini yang paling besar menerima dana alokasi khusus kita lihat di tahun 2012. Itu ada Kabupaten Sumbawa, di mana jumlah dana
alokasi khususnya itu jauh lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini dalam juta rupiah ya, di mana dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Sumbawa di tahun 2012 itu sekitar 62 miliar 213 juta sekian. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan fisik dan juga akan digunakan untuk peningkatan koperasi dan UMKM. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi koperasi di era perdagangan bebas atau free trade. Dengan diberlakukannya ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 2003 berdampak langsung pada koperasi dan UMKM di Indonesia, karena dengan diberlakukannya perdagangan bebas akan merubah strategi koperasi dan UMKM di Indonesia. Bagaimana koperasi dan UMKM bisa bersaing dan bertahan. Dalam hal ini yang patut dilihat adalah konteks daya saing produk yang dihasilkan para anggota koperasi dan UMKM, sehingga daya saing koperasi dan UMKM tersebut tidaklah berdiri sendiri. Secara umum, problematika peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di Indonesia justru bukan terletak pada persoalan perbandingan dalam kelangkaan sumber daya, tapi justru persoalan dalam kemampuan manajerial. Dalam proses pengelolaan koperasi dan UMKM, di setiap daerah ini dapat menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa baik dalam negeri maupun di luar negeri.